Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mengulas sedikit tentang hukum Newton dalam gerak rotasi. Ya. Di mana kita punya hukum Newton itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. Artinya, ini adalah hukum Newton yang kedua, menyatakan gerak suatu benda, menyatakan gerak lurus ya, gerak lurus dengan suatu percepatan, Nah, ini sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau kita anggap percepatannya ini konstan, maka yang kita dapat adalah geraknya gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dimana dalam gerak lurus berubah beraturan, ya kan ya, kita punya tiga bentuk rumus, yaitu kecepatan akhir, kecepatan awal, ditambah percepatan dikali T. Kemudian kita juga punya yang kedua, jarak adalah kecepatan awal dikali waktu ditambah percepatannya dikali dengan T kuadrat, seperti itu. Yang terakhir adalah kecepatan akhir kuadrat awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikali jaraknya. Nah, untuk gerak rotasi, kita tahu bahwa hukum Newton ini adalah gaya itu adalah yang menyebabkan benda melakukan gerak lurus. Nah, untuk hukum Newton kedua dalam gerak rotasi, modelnya sama. F itu adalah identik dengan torsi momen gaya. M itu ukuran kelembaman, dinyatakan dengan momen inersia. A itu percepatan linier, maka dalam torsi itu percepatan sudut. Jadi sigma torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Dimana ya kan ya, ini menyatakan benda melakukan gerak rotasi. Jadi kalau bendanya itu lurus, maka penyebabnya adalah gaya. Kalau bendanya rotasi, maka penyebabnya adalah torsi. Nah, gerak rotasi ini kalau kita anggap percepatannya konstan, ya kan ya, kita anggap untuk gerak rotasi yang percepatan alfanya konstan. Jadi percepatan sudutnya konstan. Alfa itu percepatan sudut. Nah, ini gerak melingkar nih sebenarnya. Kalau dia percepatannya konstan, maka kita punya ada yang namanya GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, bentuknya rumusnya sama seperti GLBB. Ada tiga, yaitu dimana kita punya di sini jarak linier itu punya hubungan dengan jarak sudut dikali dengan jari-jari. Kecepatan linier adalah percepatan sudut dikali jari-jari. Percepatan linier adalah percepatan sudut dikali jari-jari. Jadi kalau dia V, maka dalam rotasi namanya omega. Kalau dia A dalam gerak linier, maka dalam rotasi namanya alfa. Nah, di sini nanti kita punya hubungan bahwa percepatan sudut adalah percepatan linier dibagi jari-jari. Oke, nanti kita pakai ini nih. Nah, rumusnya sama untuk GMBB. Kalau disebut kecepatan, maka kita nyebutnya omega. Akhir berarti omega T. Kecepatan awal berarti omega 0. Percepatannya kita ganti dengan alfa dikali dengan T. Kemudian jarak liniernya theta, kecepatan awalnya omega kali T, plus percepatan sudutnya kita sebut alfa kali T kuadrat. Yang terakhir adalah omega T kuadrat, omega 0 kuadrat tambah 2 alfa kali tetanya. Nah, ini untuk GMBB. Jadi kita kalau harus lihat kalau dia gerak lurus, jadi intinya gini. Oke, dia melakukan gerak lurus, maka penyebabnya adalah gaya. Maka kita pakai hukum Newton kedua.
Kalau dia gerak rotasi, oke, gerak rotasi, maka penyebabnya torsi. Kita pakai torsi sama dengan I kali alfa, seperti itu. Oke, taruh nih. Oh, entah. Oke. Nah, kita kembali ke benda melakukan gerak rotasi sigma torsi. Jadi sigma torsi adalah I kali alfa. Oke, I kali alfa kembali lagi. Harus ingat bahwa torsi momen gaya adalah I dikali alfa. Dimana torsi itu adalah gaya kali lengan gaya. Jadi kalau kita bicara torsi, maka kita bicara gaya kali lengan gaya. Dimana kalau bicara torsi, maka kita harus munculkan gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya apa aja? Kalau sudah kita munculkan, maka kita tentukan di mana titik porosnya. Kalau sudah tahu titik porosnya, baru kita tentukan yang mana lengan gayanya. Nah, itu dia. Makanya kita harus menentukan gaya apa aja yang bekerja. Kemudian ada I, itu momen inersia. Oke, untuk benda homogen, momen inersia yaitu kita sebut I sama dengan K dikali MR kuadrat. Dimana kalau kita punya bola pejal, momen inersianya 2/5 MR kuadrat, maka K-nya 2/5, silinder pejal, I-nya adalah setengah MR kuadrat, maka K-nya nilainya setengah. Seperti itu. Nah, ingat momen inersia biasanya yang sering keluar itu 6 bentuk: bola pejal, bola berongga, silinder pejal, silinder berongga, batang diputar di ujung, batang diputar di tengah. Itu harus mulai dilatih di luar kepala. Oh, sebentar. Dek, ambil minum dulu dong. Tuh gelasnya. Tolong. Tuh gelasnya. Ini HP-nya ntar. Mana? Oke. Kita lanjut. Kini sudah. Nah, kalau kita bicara gaya, ini harus kalian scan nih yang namanya gaya berat. Gaya berat rumusnya W sama dengan massa kali G. G ini nilainya anggap aja 10. Kemudian kemana arah gaya berat? Arahnya menuju pusat bumi. Kemudian ada gaya tegang tali. Gaya normal dulu nih. Gaya normal. Jadi kalau ada bilang suatu benda bermassa 5 kg, berarti dia punya gaya berat. Lalu gaya normal gimana gaya normal? Gaya normal dia nggak punya rumus baku. Tidak punya rumus baku. Jadi gaya normal ini sesuai dengan soal. Nah, arahnya dia tegak lurus permukaan bidang. Kalau ditanya kapan gaya normal muncul? Ketika benda itu kontak langsung dengan permukaan bidang, maka muncul gaya normal. Nah, kemudian ada gaya tegang tali. Kapan gaya tegang tali muncul? Yang jelas kalau ada talinya. Rumusnya ya tergantung sistem. Arahnya dia pada tali dan menjauhi benda. Nah, yang terakhir itu gaya gesek. Ada gaya gesek statis, kinetis. Rumusnya sama. Koefisien gesekannya dikali gaya normal. Nah, kalau statis itu bendanya dalam keadaan diam. Kalau kinetis bendanya dalam keadaan gerak. Kemana arahnya? Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau benda geraknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, kalau tidak ada, sebenarnya kita punya gerak menggelinding.
Apa itu gerak menggelinding? Nah, dalam energi kinetik rotasi, kita udah belajar namanya ada energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi, dan ada energi kinetik menggelinding. Jadi kita udah belajar menggelinding adalah gerak perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, kalau kita ilustrasikan gerak translasi, ini semua titiknya menuju ke satu arah yang sama. Misalkan dia geraknya geser ke kanan, maka V di atas, di tengah, di bawah, V-nya ke kanan semua. Nah, kalau dia translasi, jangan lupa kita pakainya sigma F sama dengan M kali A. Energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Ketika benda rotasi, maka yang di atas ke kanan, yang di bawah ke kiri, yang di tengah dalam keadaan diam. Inilah yang fungsinya sebagai poros. Nah, kalau kita bicara bendanya hanya rotasi saja, maka cukup sigma torsi sama dengan I kali alfa. Energi kinetiknya boleh setengah I omega kuadrat, boleh setengah mv kuadrat dikali K. Itu gerak masing-masing. Lalu yang mana menggelinding? Nah, kalau menggelinding ini dia perpaduan. Jadi kalau kita tambahkan, maka V di atas jadi 2V, karena V ke kanan ditambah V ke kanan jadi 2V. V ke kanan, V di tengah 0 jadi V. Yang di bawah kanan ke kiri jadinya habis. Nah, kalau kita bilang menggelinding, maka kita harus meninjau 2 kali. Jadi menggelinding tinjau 2 kali. Tinjau translasinya sigma F sama dengan M kali A. Tinjau rotasinya sigma tau sama dengan I kali alfa. Kalau energi kinetiknya ya tinggal kita total aja, setengah V kuadrat K plus 1. Oke, ini yang namanya hukum Newton kedua dalam gerak rotasi. Kita contoh soal. Mana nih? Oke. Oh, Ivan. Iya, Pak. Silakan dibaca. Sebuah gerinda berbentuk silinder pejal masanya 2 kg dengan jari-jari 10 cm. Mula-mula diputar dengan kecepatan sudut 120 radian per sekon. Gerinda kemudian dihentikan oleh gaya konstan 2 Newton yang menyinggung tepi gerinda seperti gambar di bawah ini. Berapa lama gerinda akan berhenti? Oke. Gerinda berbentuk silinder pejal. Oke, dia punya silinder pejal. Momen inersianya kalau silinder pejal setengah mv kuadrat. Masanya 2 kg, bermasa 2 kg, berjari-jari 10 cm. Jadikan meter 0,1 meter. Mula-mula diputar dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut namanya omega. Mula-mula omega 0. Ini 120 radian per sekon. Kemudian dihentikan oleh gaya konstan. Jadi ada satu gaya konstan, F-nya nilainya 2 Newton, menyinggung lingkaran. Jadi kalau kita gambar jadi gini. Ingat loh, Pak. Di depan yang di depan gak ada rem. Nah, ini kan tegak lurus kan. Jadi menyinggung lingkaran seperti gambar. Berapa lama gerinda akan berhenti? Dia maunya gerindanya berhenti. Omega T-nya adalah 0. Maka berapa T-nya? Nah, ditanya T-nya. Nah, kita tahu tadi kalau ada omega T, ada omega 0, ada T, kita punya kan omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikali T. Ini tahu, sini tahu, yang ditanya T, maka alfanya percepatan sudutnya harus tahu. Nah, kita punya ini konsepnya adalah karena dia gerinda, bukan gerindra ya. Kalau gerindra partai ya, burung garuda emas. Tapi kalau gerinda itu seperti bola, bukan bola sih, kayak batu asahan ya. Gerinda. Nah, dia punya berarti karena melakukan gerak melingkar. Karena melakukan gerak melingkar, maka kita pakai sigma torsi
yaitu penyebab benda melakukan gerak rotasi sama dengan I dikali alfa. Maka torsi itu adalah gaya dikali lengan gaya. Ketika ini gayanya, maka lengan gayanya yang ini. Ini namanya siapa nih? Dari pusat ke pinggir lingkaran namanya apa namanya? Jari-jari. Kita menyebutnya jari-jari. Jadi lebih mudah. Jadi kali jari-jarinya sama dengan momen inersia setengah M. Oh salah Bapak. Ini momen inersia bukan setengah mv kuadrat tapi setengah mr kuadrat. Oke. Lanjut. Berarti setengah mr kuadrat ini momen inersia. Percepatan sudut tadi dari awal kita tahu adalah A dibagi dengan R. Oke, maka nanti ini kita coret. Ini R-nya R besar, oh ya. Dicoret. Berarti tinggal F sama dengan setengah M dikali. Oh ini alfa saja, maaf. Bapak begini. Bentar. Nah, ini sigma tau, tadi sigma tau ya. Maaf. Ini kita punya gaya kali tadi dengan gayanya jari-jari, momen inersianya setengah mr kuadrat. Nah, kita kali dengan namanya alfa. Karena kita mencari alfa. Nah, berarti ini kalau mau kita coret bolehlah ini kita coret. F-nya tadi 2 Newton kali setengah, masanya 2 kg, jari-jarinya 0,1 dikali alfa. Berarti kita coret. Nah, berarti alfa itu adalah 2 dibagi 0,1 atau 20 radian per sekon kuadrat. Nah, kita baru dapat alfanya. Maka baru masukin ke rumus yang ini tadi. Oke, yang omega T sama dengan omega 0. Omega T, omega 0 tambah alfa kali T. Mau berhenti mula-mula 120, percepatan sudutnya 20 dikali T. Karena dia diperlambat maka ini nilainya min, maka T ini adalah tinggal 120 dibagi 20. Coret 12 bagi 2 6. Maka dia berhenti butuh 2 sekon. Oke, ada pertanyaan dulu. Alia, Keisa, Makarim, Ivan. Kalau tidak ada kita lanjut. Oke, saya tolong dibaca. Sebuah bola berongga inersia seberangan 2/3 mr kuadrat, masanya 800 gram, jari-jarinya 20 cm, didorong dengan gaya mendatar 40 N seperti gambar berikut ini. Tentukan percepatan linear bola jika A tidak ada gaya gesekan, B ada gaya gesekan. Oke. Yang A tidak ada gaya gesekan, yang B ada gaya gesekan. Sekarang ini yang pertama adalah dia soal menyatakan tidak ada gaya gesekan, berarti gaya gesekan nilainya 0. Berarti kalau gaya gesekan nilainya 0, maka ini bisa kita katakan benda ini adalah licin.
Jadi kalau dia licin, maka dia akan melakukan geraknya hanya gerak translasi atau lurus. Kalau dia translasi lurus, maka nanti kita pakai hukum Newton kedua. Nah, sebelumnya kita mau tidak mau harus munculkan gaya-gaya yang bekerja. Ini ada massa, berarti punya gaya apa nih? Ini punya massa. Makarim punya gaya apa di sini, Makarim? Masa Jadi yang kita scan ada gaya Berat, berat, berat. gaya normal, gaya tegang tali, gaya gesek. Punya gaya apa? berat Pak. Gaya berat. Berarti dia punya gaya berat. Ingat, gaya berat ini pusat masanya dia menuju ke bawah. Rumusnya apa? Massa kali percepatan gravitasi. Ivan, setelah gaya berat muncul gaya apa? Ivan. Ya Pak, Selain gaya berat, ada gaya apa lagi tadi kita scan? Ada 4. gaya normal. Oke, punya gaya normal nggak ini? Punya Pak. Punya ya. Oke. Kenapa punya? Karena ada gaya beratnya. Jadi bertolak belakang gitu Pak. Oke. Sama lan. Ingat, gaya berat akan muncul ketika bendanya kontak langsung dengan permukaan bidang. Harus kontak langsung. Jadi kalau dia hanya punya gaya berat, nah belum tentu dia punya gaya normal. Bisa nih. Karena bolanya itu kontak dengan bidang datar, maka punya gaya normal. Tapi kalau bolanya cuma saya gantung gini, maka punya gaya normal nggak? Tidak Pak. Tidak. Jadi kenapa dia punya gaya normal? Alasan yang tepat apa? Karena kayaknya kalau menurut saya gaya normal itu kayak tolakan dari lantai gitu terhadap beratnya gitu Pak. Boleh seperti itu. Cuman berarti dia harus kontak ya. Intinya harus kontak secara langsung. Harus ada pertemuan fisik secara langsung. Oke, maka di sini dia punya gaya normal. Kemana gaya normal? Selalu tegak lurus permukaan bidang, berarti ke atas. HP-ku diambil aja. Dah? Ada gaya berat, gaya normal. Alia punya gaya tegang tali nggak? Apa? Punya nggak Alia gaya tegang tali? Enggak Pak, Kenapa? karena dia nggak pakai tali. Iya, karena nggak ada tali pasti nggak ada gaya tegang tali, simple. Nah, sekarang Kaisa, gaya berat sudah, gaya normal sudah, gaya tegang tali sudah, gaya gesek. Punya gaya gesek nggak? Punya Pak. Ya, kenapa punya? Soalnya didorong Pak. Soalnya didorong. Gaya gesek muncul kalau permukaannya kasar. Gaya gesek muncul kalau permukaannya kasar. Tahu dari mana permukaannya kasar? Kalau dia punya koefisien gesekan. Kalau ada koefisien gesekan maka ada gaya gesek. Jadi kalau permukaannya kasar ada gaya gesek. Bisa nih. Nah, pertanyaan Bapak Kaisa, punya gaya gesek nggak nih? Enggak Kaisa? Pak. Hah? Enggak Pak. Oke, untuk yang A tidak ada. Yang B ada nggak? B
Gak tahu Pak. Baca Ada. soalnya yang B. Ada Pak. Hah? Ada Pak. Oke. Maka yang B punya gaya gesek. Oke. Kemana arah gaya gesek? Kaisa? Iya Pak. Kemana arah gaya gesek Kaisa nih? Lihat, ini bendanya kita dorong, nih ada gaya dorong. Gaya dorong F, gaya dorongnya kemana nih? Gaya dorong F ini kemana Alia? Kanan kiri? Arahnya Arahnya kanan. kanan. Secara logika kalau dia kita dorong ke kanan, maka dia akan bergerak ke kanan dengan suatu percepatan A. Berarti kalau bendanya gerak ke kanan, gaya geseknya kemana? Ingat, gaya gesek berlawanan dengan arah gaya gerak. Benda gerak ke kanan, maka gaya geseknya kemana? Perlawanan arah benda bukan Pak. Bendanya gerak kemana tadi? Ke kiri. Bendanya gerak kemana ini? Benda ini kita dorong kan ke kanan, maka otomatis dia akan gerak ke kanan. Setuju nggak nih? Setuju Pak. Setuju. Gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Bendanya mau gerak ke kanan, maka gaya geseknya kemana? Kiri Pak. Ke kiri, maka muncul gaya geseknya ke kiri. Seperti ini. Ini kalau ada gaya gesek, ya. Kalau ada gaya gesek. Nah, sekarang kita balik lagi ke A. Sigma F sama dengan 0. Ini licin atau translasi, dia lurus. Gaya itu ada dalam arah sumbu Y, ada dalam sumbu X. Sekarang kita sudah menguraikan semua gaya yang bekerja, dan kita tahu bahwa benda ini akan mau bergeraknya ke kanan. Bendanya bergerak ke kanan. Kalau dia ke kanan, maka sebenarnya benda ini melakukan gerak horizontal. Nah, sigma FV itu vertikal, atas atau bawah, atas atau bawah. Nah, kalau kamu lihat kan bendanya geraknya ke kanan, maka yang atas ke bawah bisa kita nyatakan dia tidak bergerak. Artinya sigma FV-nya sama dengan 0. Bapak bisa diulang? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi gini, ini kalau bergerak bendanya geraknya kemana? Kanan. Kanan. Kanan itu horizontal ya? Iya. Kanan kiri horizontal. Kanan kiri sumbu X, betul kan? Iya Pak. Oke, setuju ya. Nah, kalau kita bicara sigma Y, jadi kalau kita bicara ini sumbu X, nah ini sumbu X. Kalau nggak kanan, kiri. Nah, ini sumbu Y. Kalau nggak atas, bawah. Sampai sini setuju dulu nih. Sepakat ya? Setuju. Jadi kita tahu mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Oke, kalau kita sudah tahu mana atas, mana bawah, mana kanan, mana kiri. Nah, tadi secara logika bola ini kita dorong ke kanan. Ya, logikanya kalau benda kita dorong ke kanan, maka dia akan gerak ke kanan. Setuju nih? Berarti ke kanan itu adalah dalam arah sumbu X. Nah, sekarang kalau kita tinjau dalam arah sumbu Y itu kan atas bawah. Apakah atas bawahnya bergerak? Karena dia geraknya ke Tidak, kanan, maka atas bawah nggak bergerak. Setuju nih? Jadi dia kalau gerak benda nggak bisa dua dia. Kalau kanan-kanan saja, atas-atas saja.
bawah saja, nggak mungkin kanan kiri. Itu untuk gerak parabola saja yang terjadi. Bisa ya? Jadi kalau begitu dalam arah sumbu Y, maka sigma gayanya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dalam arah sumbu Y benda itu diam. Dia bergerak, tapi geraknya kan ke kanan, bukan ke atas, bukan ke bawah. Jadi kita bedakan gerak horizontal dan gerak vertikal. Seperti itu. Bisa ya? Nah, berarti dalam sigma FY, tolong lihat, perhatikan dalam arah vertikal. Vertikal itu atas bawah. Ada berapa gaya dalam arah vertikal? 2 Siapa aja? atas bawah. Iya, namanya siapa di sini? Berat dan normal. Oh ya, berarti. Berat dan gaya normal. Setuju ya? Dalam hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0, ya. Sigma F sama dengan 0, maka yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif. Berarti yang positif M, yang negatifnya W, sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. Berarti gaya normalnya sama dengan gaya berat. Bisa sampai sini? Oke. Bisa, Pak. Ini baru sigma FY. Lanjut ke sigma Fx. Karena dalam arah X ini dia bergerak, gerak mana ke kanan, maka dengan suatu percepatan, maka kita mainkan hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, tolong perhatikan, kita sedang ngerjakan soal yang A, gaya geseknya nggak ada. Berarti kalau begitu, kalau gaya geseknya tidak ada, pada arah X ada berapa gaya, Keisa? Keisa, Iya, Pak. dalam arah sumbu X ada berapa gaya? Sumbu. Oh, bentar, Pak. X itu mendatar kanan kalau nggak kiri. Lihat gambar. Dua, Pak. Wah, siapa? Satu deh, Pak. Iya, satu siapa, Keisa? Yang F, Pak. Iya, cuma satu yang F. Cuma satu F kan? Ya udah, tinggal kita masukin. F-nya sekarang F itu kan searah dengan percepatan. Kalau dia searah maka dia plus. Maka F sama dengan M dikali A. F-nya itu 40 Newton, M-nya masanya 800 gram, jadikan kilo. Ini kita bagi 1000, jadi 0,8 kilo. Jari-jarinya 20 cm, jadikan meter, bagi 100, 0,2 meter. Oke, berarti kalau kita masukkan F-nya tadi 40, M-nya 0,8, A-nya kagak tahu. Maka 0,8 ini turun di bawah 40. Berarti 40 dibagi 0,8 sama dengan A. Atau bilangnya A sama dengan 40 dibagi 0,8. Atas saya kali atas kali 10, bawah kali 10. Maka ini 400 dibagi 8. Ini 40 bagi 8, 1 tinggal 5, berarti A-nya 50 meter per sekon kuadrat. Maka untuk kasus A, berapa percepatannya? Ya, dia adalah 50 meter per sekon.
Bisa ya. Nah, sekarang kita tinjau yang B. Yang B ada gaya gesek. Nah, yang B ada gaya gesek. F-nya ada. Nah, inilah gaya gesek. Oke, nah kalau F-nya ada ya. Ketika F-nya ada, maka permukaan ini kasar. Sehingga kalau dia kasar, bola didorong di permukaan kasar, maka bola itu akan melakukan gerak menggelinding. Menggelinding itu artinya apa? Dia translasi, dia juga rotasi. Ada translasi, ada rotasi. Berarti kita tinjau 2 kali. Oke, kita tahu tadi dari sini N sama dengan W. Ya, N sama dengan W. Sekarang kita perhatikan. Dalam arah sigma Fx kita punyakan M dikali A. Tadi cuman ada F doang. Karena ada G gesek, berarti dalam arah horizontal ada 2 gaya. F besar ke kanan, dia positif karena searah dengan arah pergerakan. Kemudian ada G gesek ke kiri. Nah, maka dia bernilai min. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah gaya gesek. Sama dengan M dikali A. Oke, tutup dulu sampai sini. Nah, ini yang translasinya, rotasinya sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, kalau kita bicara torsi, maka kita munculkan semua gaya. Ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya gesek, ada gaya dorong F. Berarti kalau kita sudah munculkan semua gayanya, maka kita tentukan letak titik poros. Mana titik poros? Ini titik porosnya. Langkah berikutnya kita mencari lengan gaya. Nah, mencari lengan gaya. Lengan gaya W, lengan gaya N, lengan gaya gesek, lengan gaya F. Nah, itu semua kita cari. Pertanyaan Bapak sekarang adalah, iya Ivan, Ya, Pak. untuk gaya normal itu dia ada di poros nggak gaya normalnya? Hah? Gaya normalnya, Gimana, Pak? hah? G normal di Ini sumbu. Porosnya ini. Mm-mm. Gaya normal ada di semua poros nggak? Nah, tadi kan kita punya bahwa gaya normal, kalau kita lihat gambar nih, ini kalau kita panjangin gaya normal lewat poros nggak? Lewat titik poros nggak? Iya, Pak. Gaya berat lewat titik poros nggak? Iya, Pak. Gaya F lewat titik poros nggak? Lewat, Pak. Lewat. Alia, Iya, Pak. kamu lagi duduk di kursi nggak? Iya, Pak. Berapa jarak kamu terhadap kursi yang kamu dudukin? Nempel. Nempel. Ada jaraknya nggak? Enggak. Berarti kalau ada di sana, maka nggak ada jarak. Maka kalau begitu, lengan untuk gaya normal, gaya berat, gaya F itu ada di poros. Berarti lengan gaya nilainya 0. Lengan gaya normal 0. Lengan gaya F juga 0. Nah, sekarang tinggal siapa nih? Tinggal si F, gaya gesek. Mana lengan gayanya? Nah, Makarim, gambar lengan gayanya Makarim. Iya, Pak. Ini kali. Tarik dari titik poros menuju gaya tegak lurus. Gayanya gaya gesek. Ini, Pak. Oke, good. Maka lengan gayanya ini kan.
Ini namanya siapa nih? Panjangnya berapa? Jari-jari, Pak. Jari-jari. Nah, ini sebenarnya enak kita. Kalau ini kita mainnya tinggal jari-jari. Berarti lengan gaya-gaya gesek tinggal jari-jari. Berarti dari 4 gaya, gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya F, hanya gaya gesek yang menghasilkan lengan gaya. Maka yang menghasilkan momen gaya cuma satu, yaitu gaya gesek. Gaya gesek dikali lengan gayanya R. Nah, pertanyaan Bapak, Alia, Ya, Pak. kemana arah putarannya untuk torsi si gaya gesek? Searah jarum jam atau berlawanan? Arah. Searah, berarti dia positif. Momen inersia kita punya bentuk tadi K M R kuadrat. Kemudian percepatan sudut kita punya tadi A dibagi R. Ini boleh coret. Maka gaya geseknya sama dengan K kali M kali A. Nah, ini kita substitusi ke sini. Maka F dikurang K M A sama dengan M dikali A. Ini min kita pindahkan ke sana. Jadinya plus. Jadi F sama dengan MA plus K M A. A-nya saya tarik keluar, berarti F sama dengan A M tambah K M. Berarti berapa A-nya? Maka A-nya sama dengan F dibagi M tambah K M. Maka kalau kita masukin A, F-nya tadi 40, M-nya 0,8 ditambah dia bola berongga 2/3 kali 0,8. Nah, 0,8-nya tarik aja keluar, tinggal 1 tambah 2/3 kali 40. Sama-sama kali 10, atas kali 10 jadi 400, bawah kali 10 jadi 8, 1 tambah 2/5, berarti kita punya 5/3. 8 kali 5, 40, coret, berarti tinggal 10 dibagi 1/3, berarti A-nya sama aja 10 dikali 3/1, jadi A-nya 30 meter per sekon kuadrat. Ternyata percepatannya menjadi lebih kecil. Oke, lumayan nih. Saya mau lihat yang di gaya kasarnya itu, Pak, yang pas F-nya itu, Pak. Ya, ini. Iya, Pak. Kenapa? Ada pertanyaan dulu? Ini nih kalau yang FR sama dengan KMR itu pasti, Pak. Kalau setiap gaya muter itu rotasi selalu kayak gini, Pak. Ini kan dia menggelinding. Oh Menggelinding iya, Pak. berarti dia ada translasi. Ini translasinya udah kita tinjau dan ada rotasi. Nah, rotasinya ini. Kalau dia pure rotasi saja ya kita pakai ini saja. Oke, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, nanti ini kerjakan sendiri. Bapak masuk ke ini kok nggak ada soal ya? Oke, kita yang ini aja kita coba. Ini udah pernah kita bahas belum? Belum kayaknya, Pak. Belum.
Oke, silakan Makarim dibaca. Ada sistem gambar di samping. Massa A sama dengan 5 kg, massa B 2 kg, massa katrol 1 kg. Katrol dianggap silinder kejal dengan inersia sama dengan setengah mr kuadrat. Dengan G sama dengan 10 m per second kuadrat, maka percepatan benda A dan B serta tegangan tali 1 dan tali 2 masing-masing besarnya adalah. Oke. Nah, langkah pertama adalah kita uraikan dulu semua gaya-gaya yang bekerja. Ini langkah awal. Oke, berarti kalau kita lihat nih. Nah, sekarang kita lihat, kita tinjau benda. Oke, massa A 5 kg, massa B 2 kg, A5, B2, A5 kg, B2 kg, katrolnya 1 kg. Sekarang kita tinjau secara kasar, kita punya ini ada 3 benda. Benda A, benda B, dan benda katrol. Lihat benda A. Nah, kita harus munculkan gaya-gaya yang bekerja. Ingat, gaya berat, gaya normal, gaya tegang tali, dan gaya gesek. Makarim, benda A punya gaya berat nggak? Punya Pak, Mana arahnya? ke bawah ke arah Ini pusat punya bumi. gaya berat. Namanya Alia. Pada benda A punya gaya normal nggak? Enggak, Pak. Punya nggak? Enggak. Enggak. Oke, lanjut. Kaisa, Ya, Pak. punya gaya tegang tali nggak? Ya, Pak. Punya. Kenapa punya? Soalnya ada talinya. Pintar. Kemana arah gaya tegang tali? Dia pada tali dan menjauhi benda. Karena kita bicara benda A, maka dia menjauhi benda ke atas. Nah, makanya namanya T1. Ada gaya gesek nggak? Ya, karena nggak kontak pasti nggak punya gaya gesek. Lanjut, benda B, Ivan. Gaya pada benda punya apa aja, Ivan? Punya Gaya berat berat nggak? sama gaya punya Pak. Apa ya, gaya berat sama? Gaya tegang tali. Oke. Pada katrol punya gaya apa? Ada gaya berat katrol, gini kan? Ya kan? Ada T1 di sebelah kiri arahnya ke bawah, T2 arahnya ke bawah juga. Bisa nih. Bisa Pak. Secara logika benda A 5 kilo, benda B 2 kilo, beratan mana? 5 kilo Pak. 5 kilo, berarti logikanya benda A akan bergerak ke bawah dengan suatu percepatan, benda A akan bergerak ke atas dengan suatu percepatan. Oke, pertanyaan Bapak adalah benda A, jadi kalau kita tinjau benda A, sini ya, oke. Benda A melakukan gerak apa sih? Translasi atau rotasi? Translasi. Oke, benda A melakukan gerak translasi karena dia geraknya ke bawah. Maka kalau dia translasi kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Ingat dalam hukum Newton kedua, gaya yang positif adalah gaya yang searah dengan arah percepatan.
Benda A geraknya kemana? Bawah, Pak. Bawah. Maka dia searah dengan percepatan adalah si WA. Maka WA menjadi positif, T1 menjadi negatif, sama dengan MA dikali A. Kemudian tinjau benda B. Alia, benda B melakukan gerak apa, Alia? Gerak. Translasi atau rotasi? Oh. B. Rotasi. Oke, jadi gini, gerak rotasi itu cuma dua, berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi rotasi itu berputar. Gerak translasi itu gerak yang dia ke atas, atau geraknya ke bawah, atau geraknya ke kanan, atau geraknya ke kiri. Bisa nih. Jadi gerak translasi atas, bawah, kiri, kanan. Pertanyaan Bapak, Alia, benda B geraknya kemana? Ke atas. Berarti gerak apa? Translasi, rotasi? Atas. Oke, berarti geraknya translasi. Jadi intinya kalian harus tahu dia geraknya translasi atau rotasi. Maka kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Pada benda B ada dua gaya, T2 sama WB. Mana yang positif? Lihat benda B gerak kemana? Benda B gerak ke atas, ya kan? Maka gaya yang ke atas itu menjadi positif. Maka T2 nya menjadi positif dikurang WB sama dengan MB kali A. Kemudian kita tinjau si katrol. Katrol Kaisa. Iya, Pak. Katrol gerak apa? Rotasi, Pak. Rotasi. Maka katrol melakukan gerak rotasi. Maka kalau rotasi sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, sekarang karena pada katrol kita tinjau pada katrol. Pada katrol ada berapa gaya? Berapa gaya, Ivan? Iya, Pak. Pada katrol ada berapa gaya, Ivan? 3. 3. Siapanya? Gaya berat. Gaya berat katrol di tengah-tengahnya. Bagus, arahnya ke bawah ya. Kemudian siapa lagi? Iya, Pak. T1 sama T2. T1 arahnya kemana? Ke Bawah. bawah. T2 juga ke Bawah. bawah. Iya. Itu pada katrol. Tapi kalau pada benda kan arahnya beda. Nah, pertanyaan Bapak, kalau kita sudah menentukan gaya-gayanya, maka kita tentukan titik porosnya. Nah, ini titik porosnya di sini kan. Langkah keduanya menentukan lengan gaya. Nah, pertanyaannya, dari 3 gaya T1, T2 sama W, apakah ada gaya yang di titik poros? Ada nggak gaya di titik poros? Lihat T2, T1 sama W katrol. W katrol itu ada di mana? Di poros, Di Pak. poros. Berarti lengan gayanya berapa? 0. 0. Oke, berarti lengan gaya 0. Berarti kalau gitu ini lengan gaya W 0. Nah, kalau kita bicara T1, maka ini lengan gayanya tegak lurus. Ini kan namanya jari-jari kan. Ini lengan gayanya. Untuk T2 ini tegak lurus. Ini R. Berarti lengan gaya T1, lengan gaya T2 sama dengan jari-jari. Berarti kalau gitu
sigma torsi yang menghasilkan torsi hanya T1 dan T2. Berarti kalau kita bilang T1 maka ini dikali R. T1 alia menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan. T1 apa ya Pak? Menyebabkan katrol berputar searah atau berlawanan. Searah. Searah. Maka ini positif. Kemudian T2 dikali dengan R. T2 itu menyebabkan batang berputar kemana, Kaisa? Perlawanan, Pak. Berlawanan, berarti ini min. Sama dengan apa rumus momen inersia? K dikali M kali R kuadrat. Apa rumus percepatan sudut? Percepatan linier dibagi jari. Coret, 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 coret. Berarti T1 min T2 sama dengan K M kali A. Oke, ada persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, ada persamaan ketiga. Maka ini kita eliminasi. Caranya ya kita tulis lagi. Berarti tadi apa? WA min T1 sama dengan MA kali A. Berarti WA min T1 sama dengan MA kali A. T2 min WB sama dengan MB kali A. T1 min T2 T1 min T2 sama dengan K M1 kali A. Nah, kalau kita jumlah semua, WA min T1 ditambah T1 habis, WA ditambah T2 min T2 habis. Jadi tinggal WA min WB sama dengan A-nya sama tarik keluar, tinggal MA tambah MB plus KM. Maka A sama dengan WA dikurang WB dibagi MA tambah MB plus KM. Oke, dapat A-nya nih. Kita masukin nilainya. WA A kan tadi 50, A-nya kan 5, B-nya 2, berarti dikurang 20 per 5 tambah 2 tambah setengah. Kenapa setengah? Karena dia bilang katornya silinder pejal, maka K-nya setengah. Masa katrol berapa? Masa katrol cuma 1 ya, betul nggak? Masa katrol 1 kg dikali 1. 50 dikurang 20 30. 5 tambah 2 7, 7 tambah setengah ya 7,5. 30 bagi 7,5 berapa? 4. 4 meter per sekon kuadrat. Dapat A-nya 4. Ditanya T1 dan T2. Nah, tinggal masukin aja. A-nya tadi berapa? 4 ya. Masukin, kita mencari berapa? Oke, mencari T1, masukin ke sini. WA kan M kali G, M-nya 5 ya. 50 dikurang T1, 5 dikali apa? Bentar. Hilang ya? Iya, Hilang, Pak. Pak. Oke. Muncul lagi nggak? Muncul, Pak. Oke. Nah, kalau kita mencari satu, masukin aja nih. WA-nya 50 dikurang T1, MA-nya 5. Tadi A-nya kan kita dapat berapa? Tadi berapa A-nya? 4. Nah, kali 4. Berarti kalau kita hitung, ini sama aja 50 min T1 sama dengan 5 kali 4 berapa? 20, Pak. Min T1 min pindah jadi plus, berarti 50 min 20 sama dengan T1. 50 dikurang 20 30.
maka T1 nya 30. Kita lihat di sini. Oke, nah ininya 30. Sebenarnya jawabannya jelas A, tapi kita hitung sekaligus T2 nya. Nah, T2 adalah T2 min W, BWB itu 20, M nya 2, A nya 4. Berarti 2 kali 4 8, min 20 pindah ke sana jadi plus, jadi T2 itu adalah 28 Newton. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mau tanya Pak, Ya. kalau yang rotasi itu mending langsung diubah jadi KMR kuadrat gini Pak, nggak harus dari bentuk inersianya. Lebih enak langsung diubah ya, Pak? iya. Sebenarnya sengaja saya bentuk seperti ini. Jadi biar ketahuan bentuk umumnya gini kan. Nyambung nih. Jadi bentuk umum masih K kan. Iya Pak. Oke. Karena nanti bendanya kan bisa beda-beda. Maksudnya Bapak lagi membuat generalisasi. Jadi nanti kalau Enggak, dia Mas, maksud saya kan sebetulnya inersia dikali apa ya, omega ya kalau nggak salah. Itu enak langsung diubah jadi omeganya jadi omega atau apa sih? alfa. Alfanya langsung diubah jadi A per R gitu Pak. Iya, karena kita biasanya lebih enak cari percepatan linear dulu. Oh oke Pak, Bisa nih. bisa Pak. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita dalam hukum Newton kedua, sebenarnya A ini boleh kita nyatakan A sama dengan sigma F dibagi sigma M translasi ditambah sigma K M rotasi. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Oke. Nah, karena kalau kita lihat pakai rumus ini, lihat sistemnya. Kita lihat nih, kita pakai rumus ini bentuk umumnya ya. Oke. Sigma F. Mana nih? Maka kita lihat gaya-gaya yang bekerja di sini. Tapi kita tetap memperhatikan, jadi gini, kalian harus memunculkan semua gaya-gayanya dan logika arah geraknya, itu harus. Nah, sekarang tolong perhatikan di sini. Lihat benda A. Benda A arahnya kemana? Benda A ada dua gaya, ada WA, ada T1, betul kan? Iya Pak. Benda B ada WB, ada T2 kan? Iya Pak. Oke, nah sekarang tolong perhatikan aja. Kita bermain dalam arah-arah yang ini nih, dengan arah gerak ini aja, arah gerak menunya seperti ini. Jadi yang kita mainkan gaya ini, gaya ini, gaya ini, sama gaya ini, itu aja. Jadi intinya tetap harus bisa memunculkan gaya-gaya yang bekerja. Sekarang tolong lihat, benda A geraknya kemana? Atas bawah. Benda Bawah, A Pak. geraknya ke bawah, maka gaya yang ke bawah adalah positif pada benda A. Maka WA-nya menjadi positif. T1-nya pada benda kan ke atas ya. Maka dia jadi negatif. Tapi sebenarnya gini nih, kalau mau nggak Bapak tulis gini. Jadi gini nih, tolong perhatikan. WA ke bawah udah jelas positif ya. WB ke bawah tapi dia geraknya ke atas, maka ini kalau ada yang mau ditanya nanti silakan ditanya ya. Jadi ini ntar Bapak nggak pakai penurunan lagi, langsung WA
Kenapa WA positif? Karena WA itu geraknya ke bawah. Dan benda A juga geraknya ke bawah, maka WA positif. Kenapa WB negatif? Karena benda B geraknya ke atas, tapi WB ke bawah, maka WB jadi negatif. Lalu Pak, bagaimana dengan T1-nya? Nah ini kan ada T1 ke atas, T1 ke bawah, maka akan saling meniadakan. 2 ke atas, 2 ke bawah, maka habis. T2-nya juga sama. Ada ke atas, ada ke bawah, maka akan saling menghilangkan. Berarti yang tinggal bermain WA dan WB. Ya. Oke. Untuk bagian atas, Kaisa ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah baterai habis. Enggak dulu, Pak. Nggak dulu. Alia, kenapa WA dikurang WB? Ada yang mau tanya dulu? Nah, saya agak bingung sih, Pak. Bingung? Iya, Pak. Oke. Ivan. Ya Pak. Kenapa WA dikurang WB? Ada pertanyaan dulu? Enggak Pak. Enggak. Sekarang gini. Langkah pertama kita tetap munculkan semua gaya-gaya. Jadi mau kita kan tadi gaya berat, gaya normal, gaya tinggal, gaya gesek. Munculkan semuanya. Kemudian kalian munculkan logika benda itu kalau geraknya kemana. Alia, kenapa WA geraknya ke bawah, WB geraknya ke atas? Karena ditariknya ke bawah. Nggak ditarik ini, nggak ada ditarik. Karena karena A-nya lebih berat daripada B. Pinter, karena A lebih berat dari B, maka otomatis A ke bawah kan? B ke atas. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya karung dua karung diikat dihubungkan dengan katrol di atas, yang satu cuma 1 kilo, yang satu 100 kilo, maka kalau kita dalam keadaan gantung, maka yang 100 kilo akan turun ke bawah, yang 1 kilo akan naik ke atas. Logikanya seperti itu. Oke, nanti kalau putus nyambung ke sesi 3-nya ya. Nah, tolong perhatikan di sini. Maka kita tahu A itu geraknya ke bawah, B geraknya ke atas. Di A itu ada WA, arahnya kemana, Alia? WA ke bawah. Berarti Sarah nggak dengan arah geraknya? Gerak apa? Gerak bendanya, tadi gerak bendanya A geraknya kemana? Ke bawah. Berarti WA arahnya kemana? Ke bawah. Bisa? Gimana sih, Pak? Oke, Ke bawah, Pak. WA ke bawah. Benda A geraknya ke bawah juga kan? Iya. Oke, kalau gitu karena sama-sama ke bawah, maka dia akan menjadi positif. Maka WA-nya jadi positif. Kemudian Alia lihat WB arahnya kemana? Juga. WB geraknya ke bawah ya? Musa, WB arahnya ke bawah ya? WB arahnya ke bawah. Nah, tapi benda B geraknya kemana? Ke atas. Ke atas. Searah berlawanan kalau gitu. Ke atas arah. Oke, benda B geraknya ke atas. Tapi WB ke bawah. Itu searah berlawanan. Oh, berlawanan. Nah, makanya WB-nya nilainya min. Setuju nih? Setuju. Jadi kenapa WA dikurang WB? Karena tadi kenapa A nilainya positif WA? Karena arah gaya WA ke bawah dan benda bergerak ke bawah, maka itu searah. Makanya jadi WA-nya plus. Nah, WB arahnya ke bawah, tapi benda B geraknya ke atas. Maka arah gerak dengan arah gaya WB berlawanan, maka dapatnya min. Nah, untuk T ini saling meniadakan. Di sini ada T2 atas bawah, di sini juga ada T1 atas bawah.
Atas bawah berarti satu positif satu negatif, dua positif dua negatif, habis. Maka T-nya nggak kita tulis di sini. Seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, dari benda A, B, dan katrol yang melakukan gerak rotasi siapa? Maaf, ada nggak yang benda yang melakukan gerak translasi? Ingat tadi translasi atas bawah atau kiri kanan. Kalau rotasi itu berputar. Alia, benda A geraknya kemana? Ke bawah. Bawah. Kaisa, Ya, Pak. benda B geraknya kemana? Atas, Pak. Oke. Atas bawah itu gerak apa namanya? Translasi, Pak. Oke, berarti kalau begitu, kalau kita lihat di sini, ini kan sigma M translasi. Ternyata pada sistem kita yang tadi, yang melakukan translasi benda A dan benda B. Selesai. Kemudian sigma K M rotasi. Lihat lagi di sini. A dan B kalian sudah menyatakan dia gerak translasi. Maka katrol gerak apa di sini? Rotasi, Pak. Rotasi. Berarti kalau gitu ini kan sigma K kali rotasi. Karena dia bentuknya silinder pejal, K silinder pejal berapa? Setengah, maka kita pakai K-nya setengah. Plus setengah kali massa katrol. Maka kalau kita masukin WA itu 50, WB-nya tadi 20 gitu kan, dibagi 5 tambah 2 tambah setengah kali 1, 30 per 7,54. Seperti itu. Oke, Bapak ambil contoh yang lain. Dari mana? Oke, ini tadi kita punya mencari A-nya rumusnya ini ya. A sama dengan F per M plus KM. Oke, sekarang perhatikan. A sama dengan sigma F, gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak. Sigma M translasi tambah sigma K M rotasi. Nah, tolong perhatikan pada benda ini. Kita sudah memunculkan ada gaya N, ya kan ya. Kemudian ada W, kemudian ada F, ya, kemudian ada gaya gesek. Pertanyaan Bapak adalah, kira-kira yang menyebabkan benda ini bergerak siapa? Yang menyebabkan dia bergerak gaya siapa tadi? Hanya gaya F. Maka F yang melakukan gerak translasi siapa? Ya bolanya sendiri, berarti M. Yang rotasi, ya bolanya sendiri, berarti K plus M. Seperti ini. Nah, lihat rumusnya sama. Seperti itu. Bapak contoh yang lain nih. Ini sudah. Nah, tolong perhatikan di sini. A sama dengan sigma F per sigma M translasi tambah sigma K M rotasi. Pertanyaan Bapak, ini yang menyebabkan gerak gaya siapa nih? Berat, Pak. Oke, berat. Ada yang melakukan gerak translasi enggak? Benda ini kan? Bolanya, Pak. Bolanya. Bola. Ya kan? Kemudian ada yang melakukan gerak rotasi enggak? Katrolnya. Silinder pejal berarti setengah kali M katrol. Maka tinggal kita masukin kan M-nya ini 5, masa bendanya kan
Berarti 50 dibagi 5 ditambah setengah. Berapa massa katrolnya? Massa katrolnya 10 kilo. Nah, dikali 10. 50 dibagi 5 tambah 5. Berarti 50 per 10. Coret. Seperti itu. Nah, ini tadi kan Bapak menerangkan penurunannya. Nah, sebenarnya kalian dengan melihat saja, kalian bisa bikin rumusnya sendiri dengan hanya melihat. Oke, contoh satu lagi Bapak ambil seperti ini. Kalau ditanya berapa percepatannya, A sama dengan sigma F per sigma M translasi ditambah sigma K M rotasi. Pertanyaan Bapak, ini untuk sistem ini yang menyebabkan dia bergerak, benda siapa sih? Gaya siapa sih? Berat, Pak. Gaya berat. Berat siapa? B, Pak. Berat B. Oke, alias sepakat nggak? Yang menyebabkan sistem ini bergerak adalah hanya gaya berat B. Iya, Pak. Kaisa. Iya, Pak. Oke, berarti kalau gitu, Ivan. Iya, Pak. Oke, yang menyebabkan sistem ini bergerak kan hanya gaya berat B kan? Sepakat nggak Ivan? Sepakat. Oke, berarti ini MB kali G dibagi, ada nggak yang melakukan gerak translasi? Ivan, Iya, Pak. benda siapa yang melakukan gerak translasi? Benda B dan A. Kita benda A dan benda B. Ada yang melakukan gerak rotasi? Katrolnya, Pak. Katrolnya, berarti K kali massa katrol. Berarti A-nya itu adalah MB. A punya 2 kilo kali 10 20. MA-nya 7, MB-nya 2 ditambah silinder pejal. Oh, dia bilang nih roda katrol berongga. Roda katrol, kalau katrol berongga, ingat momen inersial kata berongga kan cukup M R kuadrat, berarti K-nya 1 kali massa katrolnya 1 kali 1 20 per 7 tambah 2 9 tambah 1 10. Jadi A-nya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya berapa tegangan T1? Kita lihat T1 di sini. Maka kita kembali menguraikan. Ini ada namanya WB, ini ada namanya T1, dan dia gerak ke bawah. Maka kita sebut yang searah dengan searah dengan arah gerak berarti WB. Yang berlawanan T1 sama dengan M1 kali A. WB itu 20 dikurang tidak tahu, M1-nya 2, A-nya 2. 20 dikurang T1 sama dengan 4. Min T1 pindah jadi plus, 4 pindah jadi min. Berarti kita punya adalah 20 dikurang 4 sama dengan T1. T1-nya berapa? 6. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Makarim, ada yang bertanya dulu? Nggak ada, Pak. Kaisa? Enggak, Pak. Alia? Iya, Pak. Enggak. Ivan? Ivan? Ya, Pak, itu saya mau nanya, kalau gerak yang menggantung
di tali katrol itu lebih kecil beratnya dari benda yang di atasnya itu tetap bergerak apa enggak? Tetap kan? Oh misalnya gini gitu, kayak gini Iya, satu benda lagi di atas. di atas kayak gimana, coba gambarnya gimana, bisa gambar nggak Evan coba? Kayaknya yang dimaksud soal tadi deh, Pak. Iya, yang tadi, Pak. Oh yang ini jadi gini, kan dia ada kemungkinan bergerak kalau nggak bergerak gitu kan. Kalau dia bergerak, geraknya kemana nih? Kalau bergerak, ya geraknya kayak gini, A-nya ke kanan, B-nya ke bawah, setuju kan? Iya, Pak. Yang kedua, ya nggak bergerak. Kenapa nggak bergerak? Ya berarti kalau dia nggak bergerak, A-nya gede banget. Kalau misalkan nggak licin berarti ada gaya gesek, Pak. Itu ada kemungkinan nggak bergerak juga. Kalau nggak licin ya kemungkinan nggak bergerak, ada gaya gesek. Tapi kemungkinan juga bisa bergerak. Jadi sebenarnya kalau kasus begini, mau dia licin mau dia kasar, ada dua kemungkinan, gerak sama nggak gerak. Kalau gerak, geraknya kemana? A ke kanan, B ke bawah. Kalau nggak gerak ya dia diam. Artinya gaya pada benda A itu lebih besar dibanding gaya pada benda B. Pak, tapi kan kalau gaya berat itu kan di sumbu vertikal ya, Pak. Berarti kan kalau kayak gitu pasti bergerak bukan, Pak? Kan dia geraknya ditarik ke samping gitu, Pak. Ya, betul. Jadi kalau misalnya berarti selama dia licin, ya kan? Selama licin ya. Iya, Pak. Oke, berarti kalau dia selama dia licin, maka kemungkinannya adalah bendanya bergerak. Bisa nih. Kalau nggak bergerak tuh berarti misal benda itunya kasar, Pak. Iya, kasar. Terus ada kayak terus berarti saya tahunya bisa dia kasar, tapi dia nggak bergerak tuh tahunya dari mana, Pak? Oh, berarti ini koefisien. Kita ini berarti dia ada gaya gesek. Contohnya gini misalkan, kalau kita punya berarti di sini ini ada WB, berarti sini nanti ada gaya gesek. Nah, kalau andai kata gaya geseknya ini lebih besar dari WB, F itu lebih besar dari WB, maka benda ini dalam keadaan diam. Bisa. Kalau yang rumus koefisien gesek itu apa ya, Pak? Jadi gaya gesek adalah koefisien gesekannya kali gaya normal. Nah, ini untuk mencari gaya geseknya gitu. Pak, terima kasih. Ya. Nah, mungkin nggak benda A gerak ke kanan? Mungkin ditarik. Iya, pinter kalau ditarik. Kalau nggak ditarik ya nggak mungkin gitu. Kayak kamu jatuhin benda dari atas ke bawah, mungkin nggak benda gerak balik lagi dari bawah ke atas? Mungkin kalau gravitasinya tiba-tiba berubah, Pak. Mungkin kalau kita tarik lagi dari bawah ke atas gitu kan? Iya, Pak. Bisa? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini sebenarnya untuk kasus dinamika rotasi, konsepnya adalah ya kita pakai urutan kedua. Kita cuma tambahkan katrolnya berotasi atau tidak berotasi, seperti itu. Oke, insya Allah nanti minggu depan kita coba latihan lagi. Nah, ini kita masih punya beberapa soal. Nah, ini ya seperti ini nih, mungkin satu. Nah, ini nanti kita coba. Mas Bapak nanti mau bahas ini nomor 31. Berarti materi habis ya, Pak? Iya, jadi kemungkinan kalau nggak minggu depan lagi kita ulang. Kayak enak minggu depan deh. Minggu depan ini kita paling latihan soal, review. Berarti tanggal berapa tanggalan? Ya kemungkinan
awal September atau akhir Agustus. Nanti Bapak lihat teknisnya aja apakah ulangannya mau semua kelas bareng-bareng atau nanti sesuai jadwal, nanti Bapak lihat aja gitu. Tapi minggu depan Bapak mau ini dulu, maksudnya semua kelas kita mantepin dulu. Kita juga masih ada pertemuan minggu depan untuk penguatan sebelum ulangan. Nah, minggu depannya baru ulang. Jadi ulang itu antara tanggal 30, 31, 1, 2, 3 gitu. Berarti setelah ini kesetimbangan Pak atau apa Pak? Kayaknya untuk kesetimbangan sama titik berat Bapak skip dulu ya, sembari melihat nanti kalau kita waktunya ada kita balik lagi. Jadi masuk ke elastisitas GAS. Oh, oke. Tapi nanti balik lagi itu karena itu lumayan konsepnya. Gitu. Karena ini nanti yang mau kita bahas minggu depan kita coba bahas ini. Ini coba baca aja satu deh. Makarim baca deh. Oke. Sebuah sistem terdiri dari balok bermasa M1 yang dihubungkan seutas tali ke balok bermasa M2 melalui sebuah katrol bermasa M. Lihat gambar. Koefisien gesek antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah K. Sistem bergerak dari keadaan diam. Tali bergerak tanpa slip pada katrol, massa tali dapat diabaikan. Katrol berbentuk cincin homogen, energi katrol M. Setelah sistem bergerak selama T adalah. Oke, ini tanya apa? Oh, Energi katrol. Katrol melakukan gerak apa ya? rotasi. Berarti Pak. energinya energi apa? Rotasi. Apa rumus energi kinetik rotasi? Setengah I Betul. Omega kuadrat omega atau setengah M V kuadrat kali K. R kuadrat. Setengah M V kuadrat kali K. Gitu kan? Iya Pak. Iya. Selesai berarti. Oke, kalau gitu alhamdulillah kita akhir saja, nanti kita apa namanya? Ini alhamdulillah videonya yang untuk ini ada yang kemarin, nanti Bapak cari videonya kemarin nggak ke-record nih, gagal record nih. Nanti kasih video yang lain aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk Makarim. Makarim ada pertanyaan? Tidak Pak. Alia? Enggak, Pak. Enggak. Kaisa? Enggak, Pak. Enggak. Ivan? Cukup, Pak. Ini backgroundnya boleh tuh, bagus tuh kayak Makarim tadi, Alia, FK. Kaisa apa Kaisa? Apa Pak tadi? Background tuh. Oh. Kalau Makarim kayaknya ini ke komputer nih kayaknya nih. Alia tadi mau ke FK. Ya Pak, amin. Amin. Ivan tadi teknik juga ya? FTMD, Pak. FTMD. TB berarti ya? Iya, Pak. Apa tuh? Kami Desain itu ya? teknik mesin Dirgantara. Oh, teknik mesin. Kaisa? Nggak tahu, Pak. Jangan nggak tahu. Saya masih bingung, Pak. Masih bingung antara teknik sama kedokteran ya? Iya, Pak. Ya ada, masih ya harus mulai sudah menentukan mau ngambil mana. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah kita masih minggu depan kita ngulang lagi di mudah-mudahan kita bisa mulai dari 3:30 tadi. Ada tamu jadi agak mulur sedikit, mohon maaf. Jadi insya Allah nanti minggu depan kita latihan dari awal sampai akhir buat persiapan ulangan. Jadi cuma ada momen inersia, momen gaya, momentum sudut, energi kinetik, sama hukum Newton kedua dalam gerak rotasi. Enakan esai apa PG ya? Bebas Pak. Bebas. Berarti soalnya kosong gitu kan. Oke, terima kasih semuanya, kita akhiri.
Nanti filenya Bapak kirim, nanti videonya Bapak edit dulu. Mudah-mudahan sebelum hari Senin sudah bisa masuk ke apa YouTube ya. Cuman yang bisa akses kalian doang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke.